Pisanja Ciri Matana Sabri Sangkara Ciptana Sampra yang saya hormati, para pandita, para tamu undangan, para ibu, bapak sekalian, dan saudara-saudara yang berbahagia. Dalam suatu kesempatan, Pangeran Siddhartha keluar dari istana. Pada saat itulah, untuk pertama kali, beliau melihat orang yang tua renta, orang yang sakit, dan orang yang meninggal dunia, jenazah yang akan dikremasi. Siddhartha melihat penderitaan yang sangat berbeda dengan kehidupan di dalam istana. Apa yang dilihat oleh pangeran itu, ibu, bapak, dan saudara, sangat merisaukan hatinya. Bermacam-macam penderitaan beliau lihat di luar istana. Mengapa manusia harus menderita? Kerisauan itu, pertanyaan itu sangat mengganggu Pangeran Siddhartha. Apakah ada jalan untuk membebaskan manusia dari penderitaan? Padahal ibu, bapak, dan saudara, Pangeran Siddhartha melihat penderitaan, melihat orang tua renta, orang sakit, dan orang mati itu untuk pertama kali. Dan itu sudah cukup membuat kepedulian yang luar biasa pangeran terhadap penderitaan. Kalau kita, saudara, sudah berapa kali kita melihat penderitaan orang lain? Berkali-kali. Tetapi kita ini mungkin dablek, saudara. Tumpul. Tidak timbul peduli kepada mereka yang menderita. Kita akan sangat peduli kalau yang menderita itu keluarga kita atau diri kita sendiri. Tetapi Pangeran Siddhartha hanya melihat sekali, dan yang sekali itu cukup menggoncangkan hati beliau. Mengapa mereka harus menderita? Inilah bedanya bodhisattva dengan kita. Melihat penderitaan yang sekali itu sudah cukup menarik kepedulian yang luar biasa.
kepedulian yang di atas rata-rata umat manusia. Itulah bodhisattva, makhluk agung. Pangeran Siddhartha berpikir, penderitaan ini tidak mungkin akan selesai hanya diberi makanan, diberi pakaian. Kalau sekarang membagi sembako, tidak mungkin penderitaan itu akan berakhir dengan memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Tentulah ada sebab yang lebih dalam, ada sebab yang lebih hakiki dari sekedar lapar dan sakit dan lain-lain. Saya harus berjuang mencari jawaban mengapa penderitaan itu terjadi. Tidak mungkin tidak ada sebabnya, dan tidak mungkin tidak ada jalan keluar untuk mengatasinya. Siddhartha meninggalkan istana, menolak tahta, menolak kemegahan, menolak kemewahan, menolak kenyamanan. Dan 6 tahun perjuangan yang sangat luar biasa, saudara. Saudara-saudara yang pernah bersiarah ke India, tempat 6 tahun Pangeran Siddhartha berjuang, bukan tempat yang nyaman. Satu gua yang sederhana dan kecil. Perjuangan yang luar biasa. Karena kepedulian Pangeran Siddhartha terhadap penderitaan kita semua. Setelah 6 tahun berjuang, pada saat bulan purnama di bulan Waisakha, Pangeran mencapai pencerahan sempurna, mencapai sama Sambuddha. Sejak itulah beliau mengajarkan Dhamma kepada kita. Tetapi sebenarnya, saudara, Guru Agung kita Buddha Gautama setelah beliau mencapai pencerahan, beliau tidak hanya mengajarkan Dhamma 45 tahun, tidak. Sebenar-benarnya Guru Agung itu masih memimpin kita sampai sekarang. Lebih dari 2600 tahun. Kalau sekarang tarikh Buddhis 2558 dihitung sejak Guru Agung kita mangkat, meninggal dunia. Tetapi kalau dihitung sejak beliau mencapai pencerahan, kemudian mulai mengajarkan Dhamma yang pertama, umur agama Buddha ini 2602 tahun. Dan selama itu sesungguhnya Guru Agung kita masih memimpin kita, meskipun beliau sudah mangkat. Karena menjelang beliau menutup mata, para biku yang belum mencapai kebebasan, termasuk Bante Ananda, umat yang berumah tangga merasa sedih sekali. Kalau sang guru sudah parinibbana menutup mata, kita tidak mempunyai guru lagi. Guru Agung kita mengatakan tidak demikian.
Dhamma dan winaya yang kuajarkan itulah sebagai pengganti gurumu kelak setelah aku tidak ada lagi. Dhamma itu sekarang masih utuh, ibu bapak dan saudara. Dan winaya itu masih dijalani, dipraktekkan oleh para biku dengan semaksimal mungkin. Dhamma dan winaya yang diwariskan oleh guru agung kita itu masih utuh. Berarti guru agung kita masih memimpin kita sampai sekarang. Meskipun beliau sudah wafat, beliau masih memimpin kita sepanjang 2600 tahun. Banyak tokoh-tokoh sejarah, saudara, para guru-guru spiritual, ribuan mungkin jutaan, sekarang kita tidak mengenal lagi. Tetapi Guru Agung Buddha Gautama dikenal oleh ratusan juta umat manusia dan masih memimpin kita sampai sekarang. Mengapa demikian? Karena Siddhartha menolak tahta, Siddhartha menolak kemewahan dan kenyamanan. Siddhartha mengalahkan dirinya sendiri. Barulah beliau mencapai pencerahan dan memimpin kita sampai sekarang. Marilah kita berpikir terbalik sekarang, ibu bapak dan saudara. Seandainya Siddhartha memilih menjadi raja, menggantikan Raja Suddhodana, siapa yang mengenal Siddhartha sekarang? Kepemimpinan Siddhartha hanya sebentar. Kalau Siddhartha menjadi raja, karena Siddhartha mengalahkan dirinya sendiri, Siddhartha mencapai pencerahan. Orang yang mengalahkan dirinya sendiri, dia akan menjadi pemimpin yang baik. Kalau seorang suami, seorang ayah di rumah, ibu, bapak, dan saudara, dia tidak mau mengalahkan dirinya sendiri. Dia mencari menangnya sendiri. Mencari kenikmatan untuk dirinya sendiri. Apakah ayah seperti itu bisa memimpin keluarganya? Tidak, saudara. Seorang ayah yang mencari kenikmatan untuk dirinya sendiri, dia mempunyai selingkuhan yang berganti-ganti. Ayah seperti ini tidak mungkin memimpin keluarganya sendiri. Tidak ada kerukunan di dalam keluarga itu. Tidak ada kerukunan, tidak ada keutuhan. Demikian juga seorang ibu, seorang istri. Kalau dia tidak memperhatikan suaminya, tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya, tidak mengurus rumah tangga, tidak mau mengalahkan dirinya sendiri, tetapi justru mencari kesenangan sendiri. Seorang ibu yang seperti ini tidak mungkin akan mampu memimpin keluarganya. Ada seseorang yang mungkin pernah melihat satu program di televisi. Dia mengatakan kepada saya, Bante, orang
bersuami istri berumah tangga itu kan dalam bahasa Inggrisnya kan workshop. Saya pikir workshop itu lokakarya. Dia mengatakan bukan, Bante. Suaminya work, istrinya shop. Suaminya work hard, istrinya shopping hard. Kalau seseorang tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri, dia hanya mencari kenikmatan untuk pribadi, dia tidak mungkin mampu memimpin orang lain. Dia bukan seorang pemimpin yang baik. Ibu, bapak, dan saudara, masyarakat kita sekarang membutuhkan keteladanan seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang mampu mengalahkan dirinya sendiri untuk peduli kepada yang dipimpin. Pemimpin sekarang menjadi pemimpin dengan membeli. Saya mendengarkan cerita dari daerah-daerah. Mereka mendapatkan uang, mendapatkan handphone, mendapatkan televisi. Tapi harus nyoblos dia. Yang lalu lah. Benar, orang desa itu jujur, dia nyoblos dia. Tidak bohong, tetapi yang dicoblos itu tidak menang. Marah dia. Uangnya diminta, handphonenya diminta, televisinya diminta. Bahkan ada sekolah yang diminta. Anak-anak belajar di emperan. Duduk di lantai. Karena sekolah itu miliknya dia dan dia kalah. Sudah umum, Bante, benar. Tetapi pendidikan macam apa seperti ini yang akan kita berikan ke generasi yang akan datang? Hanya karena materi dan uang semata-mata. Tidak hanya mereka, ibu, bapak, dan saudara. Para pemimpin agama juga hampir sama. Ada tempat ibadah yang sepi. Gampangnya wihara sajalah. Ketua Dayaka Sabha, pengurus wihara sangat kreatif. Kenapa wihara jadi sepi ini? Harus kreatif kita. Dia membuat buku absen, bagus sekali. Ada gambar-gambar Sang Buddha berwarna. Yang datang di absen. Kalau 1 bulan tidak bolos, sembahyang, puja bakti terus, absennya lengkap. Minggu yang keempat mendapatkan 100.000. Wihara yang sepi itu menjadi ramai, saudara. Tapi mohon maaf, kalau di Dhamma Caka seramai ini tidak ada 100.000. Tidak ada pembagian 100.000, tidak ada. Mereka datang dengan ketulusan. Sampai buku absennya itu dicetak lagi karena kurang. Lalu kreativitasnya jalan terus. Nah, ini akan tutup tahun. Kita harus bikin puja bakti old and new. Meditasi mulai jam 11 sampai jam 1, 2 jam.
tidak boleh bergerak, nanti Anda akan dapatkan 100.000 ekstra. Dan dicatat di Muri. Apa artinya pendidikan seperti itu, Ibu, Bapak, dan Saudara? Apa yang akan kita berikan kepada generasi kemudian, kepada umat, kalau pendidikan seperti itu? Seseorang mengatakan, tetapi itu kan di daerah-daerah, Bante. Kalau di kota-kota ini kan uang 100.000 kan tidak menarik. Tidak ada itu pembagian 100.000 di kota-kota, tidak laku, itu kan di daerah-daerah. Benar, saudara, itu di daerah-daerah. Tapi uangnya dari kota-kota. Yang memberikan uang dan yang menerima sama-sama buruknya. Yang menerima di desa, tapi uangnya yang memberikan itu dari kota. Pendidikan apa yang kita berikan kepada mereka? Pendidikan keserakahan. Pada saat dia menerima handphone, menerima televisi, orang yang memberi dipuja-puja laksana dewa. Timbullah keserakahan, apalagi mendapatkan lebih. Setelah dia kalah, meskipun orang itu mencoblos dia, tetapi dia kalah. Pada saat dia meminta handphonenya, meminta televisinya, orang ini sekarang menjadi sangat membenci dia. Yang semula dipuji sebagai dewa, sekarang setan begitu. Daripada handphone dan televisi ini dikembalikan, dia banting, saudara. Kebencian muncul. Keserakahan itu ingin mendapatkan, mengumpulkan, mendapatkan, mengumpulkan. Itulah keserakahan. Kebencian sebaliknya, menghancurkan, menyingkirkan, melenyapkan. Tetapi kebencian dan keserakahan itu saudara kembar. Bukan bertolak belakang. Kalau keserakahan diganggu, kalau keserakahan tidak dipenuhi, kebencian akan muncul. Saya akan singkirkan dia. Kebencian dan keserakahan, keserakahan dan kebencian adalah saudara kembar. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu kami diundang pertemuan tokoh-tokoh lintas agama se-Indonesia di Papua. Pada waktu ada pers conference, konferensi pers, para pemimpin-pemimpin agama diminta memberikan komentar. Apakah harapan untuk pemimpin kita yang akan datang? Saya juga mendapatkan bagian untuk sedikit berbicara. Saya sampaikan kepada mereka, harapan kami, pemimpin kita yang akan datang itu bisa mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga dia bisa memimpin kita dengan baik. Pemimpin kita yang akan datang itu janganlah serakah. Demikian saya sampaikan kepada wartawan. Biasanya Ibu, Bapak, dan Saudara, pemimpin yang baru dan baru memimpin itu tidak serakah. Tetapi lama-lama serakahnya muncul. Semoga pemimpin yang akan datang bisa mengalahkan dirinya sendiri dan serakahnya tidak muncul.
Oleh karena itulah guru agung kita mengatakan, kalau di dalam satu hari seseorang bisa mengalahkan 1000 musuhnya, dia bukanlah seorang pemenang yang benar, yang sejati. Tetapi ekanca jaya matanang sangwe sangga majutamoti. Kalau dia bisa mengalahkan dirinya sendiri, menaklukkan dirinya sendiri, dialah sesungguhnya pemenang yang besar. Dia akan berguna untuk keluarganya, untuk orang banyak. Kalau seseorang mengalahkan 1000 orang sehari, berapa besar kebencian yang timbul di dalam dirinya. 1000 orang akan sakit hati. Tetapi kalau dia mengalahkan dirinya sendiri, dia akan berguna untuk orang lain. Tidak ada yang sakit hati. Tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian yang muncul di dalam dirinya dan pada orang-orang lain. Mereka yang mengalahkan dirinya sendiri itulah pemenang yang sebenarnya, bukan yang mengalahkan orang lain. Pada waktu kami Waisak di Mundilan, banyak tokoh-tokoh agama yang ikut hadir. Kebiasaan di daerah begitu. Saya menyampaikan apa seperti yang saya sampaikan malam hari ini. Selesai saya memberikan uraian Waisak, saudara-saudara kami, para imam Katolik, para pastor memberikan komentar, benar biku, kita harus mengalahkan diri kita. Saya menyampaikan, benar Romo. Saya juga mempercayai semua agama mengajarkan marilah kita mengalahkan diri kita sendiri. Tidak ada agama yang mengajarkan mengalahkan orang lain. Tidak ada. Ibu, bapak, dan saudara, kalau seorang suami, seorang ayah mengharapkan kerukunan dalam rumah tangganya, tetapi dia sendiri yang menjadi sumber ketidakrukunan, bagaimana mungkin terjadi kerukunan? Seorang ayah, seorang ibu mengharapkan keluarganya rukun, utuh. Tetapi dia sendiri sering membuat masalah. Suka menuntut. Tidak mengalahkan dirinya sendiri. Tidak mungkin ada kerukunan. Mau rukun tetapi dia sendiri yang membuat tidak rukun. Tetapi Bante, apa sebenarnya yang harus dikalahkan itu? Apa sebenarnya? Yang harus dikalahkan itu adalah keserakahan, ibu, bapak, dan saudara. Kebencian dan ilusi-ilusi yang membuat kita mempunyai bermacam-macam keinginan. Itulah yang harus dikalahkan. Dan keserakahan, kebencian, ilusi itu ada di dalam diri kita sendiri. Kalau tidak dijaga, tidak dikalahkan, bagaimana Bante? Dia akan merajalela. Dan itulah sumber penderitaan umat manusia. Bukan hanya penderitaan untuk diri kita,
Kalau kita menuruti keserakahan dan kebencian, kegelapan batin, kita juga membuat penderitaan untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Bagaimana caranya mengatasi? Yang pertama, Ibu, Bapak, dan Saudara, peduli kepada mereka yang menderita. Sekarang banyak bencana alam, gunung meletus, banjir, tanah longsor. Cobalah Anda peduli kepada mereka. Bukan persoalan banyak atau sedikit. Peduli itu mengurangi keserakahan. Iya Bante, tetapi sekarang itu kan dana-dana itu kan dikorupsi. Kalau itu yang dijadikan alasan, Anda tidak pernah menolong. Kami umat Buddha mempunyai lembaga-lembaga yang bisa dipercaya, yang tidak korup. Pilihlah lembaga-lembaga itu. Salurkan kepedulian Anda kepada mereka, untuk mereka yang menderita. Besar atau kecil tidak persoalan, Ibu, Bapak, dan Saudara. Dan tidak perlu dikenal oleh orang lain. Kalau kita percaya terhadap hukum karma, semua kebajikan mempunyai nilai yang baik, akan berbuah kebajikan. Anda tidak perlu dikenal oleh yang lain. Kalau saudara kita Muslim, mempunyai ajaran peduli yang bagus. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Apakah kita tidak malu? Kalau kita memberi tetapi kemudian kita memberitahu kepada banyak orang. Bukan hanya tangan kiri boleh tahu, tangan-tangan wartawan juga harus tahu semua. Kebajikan adalah kebajikan. Guru Agung kita mengatakan sekalipun memberikan makan pada seekor kucing, seekor anjing, itu juga kebajikan. Bukan perbuatan sia-sia. Yang kedua, Ibu, Bapak, dan Saudara, mengendalikan diri kita sendiri. Yang pertama, peduli kepada mereka yang menderita. Yang kedua, mengendalikan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin mengendalikan orang lain. Kita hanya menganjurkan mereka. Tetapi yang paling mungkin mengendalikan dirinya sendiri. Kalau Anda mengumbar keinginan, tidak mengendalikan keinginan, sekali lagi Anda menjadi sumber keonaran, ketidaktentraman, masalah di dalam rumah tangga Anda, juga di masyarakat. Mengendalikan diri sendiri bukan pilihan, tetapi keharusan. Kalau saudara ingin hidup bersama-sama di keluarga dan di tengah-tengah masyarakat, orang lain membutuhkan ketentraman, saudara pun membutuhkan ketentraman. Marilah kita mengendalikan diri kita. Jangan membuat keonaran. Yang ketiga, membersihkan pikiran dengan meditasi. Mengapa pikiran harus dibersihkan, Bante? Dari mana datangnya keinginan? Semua keinginan, ucapan, perilaku, rencana, tingkah laku, tindak tanduk kita, semuanya bersumber dari pikiran kita. Kalau pikiran diabaikan, dibiarkan, tidak mungkin kita berhasil mengendalikan tingkah laku kita.
Sering orang mengatakan saya gagal, Bante, saya gagal. Saya sulit mengendalikan diri saya sendiri. Memang saudara, kalau sumbernya dibiarkan bagaimana bisa mengendalikan yang keluar dari sumber itu? Sebelum diucapkan, sebelum dilakukan, sebelum dilaksanakan, itu muncul di pikiran kita dulu. Kalau pikiran dibiarkan, semuanya akan mengalir begitu saja. Anda akan gagal mengendalikan diri Anda karena sumbernya dibiarkan. Mengendalikan pikiran adalah keharusan, bukan pilihan. Kalau Anda ingin mengendalikan kehidupan Anda supaya berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Ibu, bapak, dan saudara, memang meditasi sulit. Tetapi yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Sebenar-benarnya saudara, yang menjadi masalah itu tidak hanya keserakahan semata-mata. Tidak hanya kebencian semata-mata. Keserakahan dan kebencian itu anaknya keakuan. Sumbernya itu adalah keakuan. Sang aku itu melahirkan keinginan. Sang aku itu membuat kita serakah. Dan kalau keinginannya dihalang-halangi, timbullah kebencian untuk menghancurkan. Waspadailah sang aku itu. Halus saudara. Mungkin kalau kita duduk diam bermeditasi, munculnya pikiran aku gampang dideteksi. Tetapi dalam keseharian, aku itu juga muncul. Tahu-tahu sudah berkembang biak. Menjadi keinginan, menjadi ambisi, menjadi keserakahan, menjadi kebencian. Dalam keseharian, kita harus menggunakan kesadaran untuk mengawasi keakuan. Tidak hanya pada waktu duduk bermeditasi. Apakah kalau pikiran aku muncul itu ada tanda-tanda, Bante? Tidak ada, saudara. Apakah badan gemetar? Jantung menjadi dak-dikduk? Muka menjadi panas? Tidak ada, saudara. Bahkan kalau kita berhasil, kalau kita lagi berjasa, keakuan itu muncul nyaman sekali. Nyaman sekali. Enaklah keakuan kita. Aku sudah melakukan banyak hal, sudah berjasa, sudah menolong. Nyaman sekali. Tidak mengganggu perasaan, tidak mengganggu jasmani kita. Kalau Anda tidak mempunyai kesadaran, loloslah keakuan itu. Dia akan berkembang. Keserakahan menjadi besar, keinginan menjadi tidak terkendali. Sulit mengucapkan enough is enough, sulit. Dan kalau keinginan dihalangi, maka kebencian sebagai saudara kembarnya akan muncul. Itulah perlunya kita membersihkan pikiran kita. Pada saat pikiran kita mulai tenang, akan timbullah kearifan. Akan timbullah wisdom. Wisdom dari pikiran yang mulai tenang. Tetapi bukan berarti belajar tidak ada gunanya. Mendengar, membaca, menggunakan akal sehat kita, itu juga wisdom. Meskipun tidak setara nilainya dengan wisdom yang muncul dari meditatif.
Kita memakai yang mana Bante? Semuanya. Sutam maya panya, dari mendengar, dari belajar timbullah kearifan. Cinta maya panya, dari berpikir timbullah kebijaksanaan. Bawana maya panya, dari meditasi timbullah kebijaksanaan. Semuanya berharga untuk kehidupan kita. Baiklah Ibu, Bapak, dan Saudara, saya akan menyelesaikan uraian ini, menutupnya dengan satu cerita. Cerita itu membuat ajaran menjadi real, tidak hanya konseptual. Suatu hari, ada seseorang datang pada saya. Dia bukan umat Buddha. Dan kebiasaan kami menerima siapapun yang datang, umat Buddha atau bukan, tanpa membeda-bedakan. Saya kenal baik dengan orang yang bukan umat Buddha ini. Dia mau belajar dan dia sering meminta nasihat kepada saya. Dia bekerja yang keras, jujur, tetapi sering ditipu, sering gagal, sering hancur. Dia rendah hati, humble. Saya berikan nasihat kepada dia. Saya berikan semangat kepada dia. Bertahanlah. Apalagi engkau masih sehat, tidak sakit. Kesehatan itu modal untuk bangkit kembali. Ulatlah. Tidak ada kesulitan yang kekal. Semuanya tidak kekal. Ketidakkekalan memberikan harapan. Hukum perubahan memberikan harapan kepada kita untuk maju. Dia mengerti. Terima kasih. Tetapi ada cerita sambungan. Ada seorang umat Buddha yang datang. Kemudian kalau ada masalah, suatu ketika ada masalah, dia SMS. Umat Buddha ini orang mampu, saudara. Tidak seperti orang yang pertama tadi. Orang sederhana, orang miskin. Umat Buddha ini orang yang mampu tetapi sombong, saudara. Sombong banget. Dia menjalin hubungan kerjasama dengan umat Buddha juga di daerah. Proyeknya besar. Kemudian melakukan persiapan. Dan saya mengerti orang-orang yang dipercaya ini diberikan gaji yang lebih dari yang lain. Karena memandang dia sesama umat Buddha. Oleh umat Buddha yang mampu ini, tetapi sombong. Dalam masa persiapan itu usahanya belum operasi. Dia ditipu oleh yang diminta bekerja sama itu, sesama umat Buddha. Marahlah orang sombong ini. Dia menasehati dan sedikit marah, kemudian menghujat kepada yang diajak kerjasama ini, dan SMS-nya ditembuskan kepada saya. Saya ikut dapat maki-makian, meskipun bukan ditujukan kepada saya. Mungkin dia berpikir supaya orang itu malu, dipermalukan di depan Bante. Mungkin begitu. Saya ingin memberikan nasihat kepada dia, dan juga nasihat kepada mereka yang korupsi itu, yang menipu itu. Saya memberikan nasihat kepada dia yang mampu tetapi sombong ini. Saya ingin sombongnya itu sedikit turun.
Saya balas SMS dia. Bapak, sebagai umat Buddha, kalau kita percaya hukum karma, yakin terhadap hukum karma. Kalau Bapak, lalu saya ganti, misalnya saya ganti saya, bukan dia. Dicaci maki dan ditipu, itu adalah akibat perbuatan buruk saya sendiri yang sedang berbuah. Kalau tidak ada sebab aku salah karma perbuatan yang buruk, tentu saya tidak akan menerima cacian. Dan saya tentu tidak akan ditipu. Kalau sekarang saya ditipu, dicaci maki, tidak dipeduli, dibiarkan, itu karma saya sendiri yang berbuah. Orang yang mencaci maki, yang menipu itu sedang membuat karma buruk sekarang. Saya kemudian menyimpulkan, kan sama toh Pak. Saya membuat karma buruk yang lalu, sekarang berbuah. Orang itu membuat karma buruk sekarang, kan sama toh. Saya ingin akunya itu turun. Dia membalas nasihat itu, mungkin agak marah. Tetapi karena kepada saya marahnya diatur. Dia membalas. Tetapi Bante, saya kan di jalan bodhisattva. Orang yang menipu dan yang mencaci maki itu kan harus dinasehati supaya menjadi baik. Oh, akunya sudah menjadi bodhisattva, saudara. Akunya sudah naik menjadi bodhisattva sekarang. Sulit Ibu Bapak dan Saudara. Kalau kita menderita, kita disingkirkan, tidak dipedulikan, kita menerima bahwa itu akibat karma buruk kita sendiri yang berbuah. Sulit. Mau tidak mau, malu tidak malu. Apa yang dilakukan orang lain pada kita, itu adalah akibat karma kita sendiri yang berbuah. Orang itu membuat karma buruk yang baru. Kasihan juga. Tetapi untuk menerima akibat karma itu sulit sekali. Akunya sulit menerima. Naik sampai menjadi bodhisattva. Saya berpikir tidak kondusif untuk melanjutkan nasihat saya. Dia sulit menerima. Kalau aku semakin tinggi, maka tidak ada nasihat yang bisa masuk. Tidak ada pelajaran baru yang bisa masuk. Dia merasa lebih bodhisattva. Saya membalas, baiklah Bapak, sadu, sadu, sadu. Dia tidak mau kalah. Dia membalas ulang, terima kasih Bante, sadu, 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 sadu 4 kali. Akunya semakin tinggi Ibu Bapak dan Saudara. Ibu Bapak dan Saudara, marilah kita mengalahkan diri kita. Kalau kita tidak mau mengalahkan diri kita, kita juga tidak akan berguna. Meskipun hanya untuk keluarga kita sendiri. Apalagi untuk masyarakat. Dengan mengalahkan diri kita, ada ketentraman di dalam. Kehadiran kita di dunia ini berguna. Meskipun mungkin tidak panjang, tidak lebih dari 100 tahun. Marilah kita maju terus. Dengan kesadaran, dengan mengendalikan diri, dengan mempedulikan, peduli kepada mereka yang menderita. Selamat Trisuci Waisak 2558. Semoga Triratna selalu memberkahi kita. Terima kasih.